Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris Nasution. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang integral fungsi rasional. Integral fungsi rasional merupakan salah satu pelajaran yang masuk dalam kategori teorema dasar kalkulus 2. Adapun definisinya, fungsi rasional adalah hasil bagi dua kali polinom. Contohnya 2x ditambah 2 per 4x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 8. Dan pada contoh soal yang kedua, gx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 dikurang x ditambah 1 per x pangkat 3 ditambah 5x. Yang dimana pada contoh soal ini fx ini yang dimana fungsi polinom pangkat fungsi polinom pembilang lebih kecil daripada pangkat fungsi polinom penyebutnya. Sedangkan yang satu ini ialah yang dimana fungsi polinom pembilang lebih besar pangkatnya daripada fungsi polinom penyebut. Dan fungsi rasional ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ini menjadi fungsi rasional sejati, dan ini fungsi rasional tak sejati, yang dimana untuk memecahkan fungsi rasional tak sejati ini kita melakukan pembagian bersusun. Yang dimana dalam pembagian bersusun kita terapkan contohnya tadi x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 dikurang x ditambah 1. Kita bagikan dengan x pangkat 3 ditambah 5x. Di sini kita buat x pangkat 2 yang dimana x pangkat 3 dikali x pangkat 2 sama dengan x pangkat 5. Dan 5x dikali x pangkat 2 sama dengan 5x pangkat 3. Kita kurangkan menghasilkan minus 3x pangkat 3 dikurang x ditambah 1. Dan kemudian kita kalikan min 3 dikali x pangkat 3 sama dengan min 3x pangkat 3. Kemudian kita kalikan min 3 dengan 5x sehingga menghasilkan 15x. Kemudian kita kurangkan sehingga menghasilkan 14x ditambah 1. Sehingga dapat kita simpulkan yang dimana hasilnya dapat kita simpulkan hasilnya sama dengan x pangkat 2 dikurang 3 ditambah 14x ditambah 1 per x pangkat 3 ditambah 5x. Karena fungsi rasional merupakan gabungan suku banyak
dan fungsi rasionalnya. Dan ini adalah suku banyak dan ini adalah rasionalnya. Baik, yang dimana pembahasan pertamanya itu faktor linear berulang. Yang dimana contohnya itu integral 3x dikurang 1 per x kuadrat dikurang x dikurang 6 dx. Maka penyelesaiannya menggunakan ini faktor linear berulang, yang dimana kita untuk bisa difaktorkan ini, dan yang pertama kita hilangkan integralnya dulu biar mempermudahnya, yang dimana 3x dikurang 1 per x ditambah 2 dikali x dikurang 3, sehingga a per x ditambah 2 ditambah b per x dikurang 3. Dan langsung saja kita buat, jika x nya sama dengan 3, maka 3 dikali 3 9 dikurang 1 8, dan a nya karena ini 0, x dikurang 3 dikali a itu 0 ditambah 5b, yang dimana x nya itu 3 dan dikalikan dengan b yang hasilnya 5b, sehingga b sama dengan 8 per 5. Dan yang selanjutnya yaitu jika x sama dengan min 2, maka min 7 sama dengan min 5a ditambah 0, maka a nya sama dengan 7 per 5. Sehingga integral 3x dikurang 1 per x kuadrat dikurang x kurang 6 dx sama dengan integral 7 per 5 dari a per x ditambah 2 dan ditambah 8 per 5 yang b per x dikurang 3 dx. Yang dimana jika disesuaikan dengan rumus faktor linear berulang, yaitu 7 per 5 ln x ditambah 2 ditambah 8 per 5 ln x dikurang 2 ditambah c. Adapun contoh soal dari pembahasan nomor 2 yaitu faktor linear berbeda, yang dimana cara pengerjaannya juga tidak terlalu berbeda dari nomor yang pertama, tinggal lagi ini lebih banyak. Integral 5x ditambah 3 per x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 3x dx, yang dimana pertama kita faktorkan terlebih dahulu, yang dimana 5x ditambah 3 per x dikali x ditambah 1 dikali x dikurang 3. Bedanya ini lebih banyak daripada yang sebelumnya, yang mana a per x ditambah b per x ditambah 1 ditambah c per x kurang 3. Yang langsung saja, jika x perumpamaan x nya 0, maka 3 sama dengan min 34, a nya sama dengan min 1. Dan jika x nya min 1 sama dengan min 2 sama dengan 45, maka b nya 1 per 2. Dan jika x nya sama dengan 3, maka 18 sama dengan 126, maka c nya sama dengan 3 per 2. Dan langsung saja disesuaikan dengan rumus faktor linear berbeda. Integral 5x ditambah 3 per x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 3x dx, maka sama dengan integral min 1 per x ditambah min 1 per 2 yang dari b per x ditambah 1 dan ditambah yang c 3 per 2 per x dikurang 3 dx, yang dimana hasilnya itu min ln x dikurang 1 per 2 ln x ditambah 1 ditambah 3 per 2 ln x dikurang 3. Yang dimana yang kedua yaitu faktor linear berbeda, yang mana contoh soalnya integral 5x ditambah 3 per x pangkat 3 kurang x
kurang 2x pangkat 2 dikurang 3x dx. Yang pertama kita faktorkan terlebih dahulu, dimana 5x ditambah 3 per x, x dikali x ditambah 1 kali x dikurang 3, dimana jika ini dibedakan A, B, dan C, yang mana A per X sama B per X ditambah 1 ditambah C per X dikurang 3. Sehingga 5X ditambah 3 per X dikali X tambah 1 dikali X kurang 3, A dikali X tambah 1 dikali X dikurang 3 ditambah B dikali X dikurang 3 ditambah C dikali X dikali X tambah 1 per X dikali X tambah 1 dikali X kurang 3. Sehingga jika X nya sama dengan 0, maka 3 sama dengan min 3A, yang dimana A nya sama dengan min 1. Jika X nya sama dengan min 1, sehingga min 2 sama dengan 4B, yang dimana B nya min 1 per 2. Jika X nya sama dengan 3, maka 18 sama dengan 12C, sehingga C nya 3 per 2. Dan langsung saja kita kembali ke soal awalnya, yaitu integral 5x ditambah 3 per x pangkat 3 kurang 2x dikurang 3x dx, dimana x A yaitu min 1 per x ditambah B min 1 per 2 per x ditambah 1, dan C nya 3 per 2 per x dikurang 3 dx, yang mana hasilnya min ln x dikurang 1 per 2 ln x ditambah 1 ditambah 3 per 2 ln x dikurang 3. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai faktor linear berbeda dan berulang. Kita langsung masuk ke contoh soal, di mana soalnya adalah integral dari 3x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 13 dibagi x tambah 3 dikali x kurang 1 pangkat 2 dx. Dimana pada soal ini faktor linear yang berbedanya adalah x tambah 3. Jadi ini sebagai faktor yang berbeda dan x kurang 1 pangkat 2 ini sebagai faktor linear yang berulangnya. Kemudian kita akan ubah integral 3x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 13 dibagi x tambah 3 dikali x kurang 1 pangkat 2 dx menjadi 3 buah faktor linear, yaitu sama dengan integral A, di mana A-nya itu dibagi dengan x tambah 3 ditambah B dibagi, di mana untuk B-nya itu x kurang 1 ditambah C dibagi nilai C-nya itu dari pangkatnya. Kita tulis kembali x kurang 1 pangkat 2 dx. Untuk mencari nilai A, B, dan C-nya itu sama seperti pembahasan sebelumnya. Yang kelima adalah faktor kuadrat yang berbeda, di mana contoh soalnya adalah 6x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 1 dibagi 4x tambah 1 dikali x pangkat 2 ditambah 1 dx. Nah, yang membedakannya di sini adalah ini x pangkat 2-nya. Dimana jika diketahui dalam soal di penyebutnya ada bentuk seperti ini, maka inilah yang membedakannya.
di mana X pangkat 2 ditambah 1 ini tidak bisa dipecah lagi. Kemudian untuk faktornya ini hanya ada 2 faktor. Yang pertama A-nya itu adalah 4X tambah 1 ditambah, kemudian untuk faktor selanjutnya kita tulis BX ditambah C, di mana nilai dari BX tambah C-nya ini X pangkat 2 ditambah 1. Nah, untuk mencari nilai masing-masing A dan BX tambah C-nya itu sama seperti pembahasan sebelumnya juga. Yang keenam, faktor kuadrat berulang, di mana contoh soalnya adalah 6X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 22 dibagi X tambah 3 dikali X pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Di mana jika diketahui dalam soal seperti ini, maka X pangkat 2 ditambah 2-nya adalah faktor kuadratnya, kemudian berulang. Berulang artinya pangkat 2. Kemudian faktor rasional ini akan kita ubah menjadi 3 buah faktor. Yang pertama untuk A-nya yaitu X tambah 3, dan untuk faktor yang kedua itu yaitu X pangkat 2 ditambah 2, di mana bentuknya adalah BX ditambah C. Dan untuk faktor selanjutnya yaitu yang berulangnya, ABC kita tulis DX ditambah E. X pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Nah, jika kita tulis integralnya, jadi bentuk seperti ini.